Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video kali ini aku bakalan cerita pengalaman perdana aku masuk rumah sakit dan sampai rawat inap, guys. Ini benar-benar pertama kali banget. Aku tuh takut banget sama yang namanya jarum. Ya, mau jarum suntik kayak mau jarum infus kayak bahkan kemarin vaksin aja aku benar-benar takut. Itu nunda sampai sebulan lebih baru memberanikan diri untuk vaksin gitu. Nah, kenapa aku bisa sampai rawat inap? Buat teman-teman sebelumnya di luar sana harus banget jaga kesehatan kalian, karena benar-benar perubahan cuaca dari panas ke dingin itu kalau fisik kita nggak kuat bisa jadi sakit. Nah, aku tuh kemarin rawat inap gara-gara sakit tipes, guys. Jadi aku tuh sakit udah dari tanggal 25 Oktober malam-malam tuh yang mau Shopee Gajansel itu kan aku begadang tuh, terus tidur dulu, aku bangun, terus badan aku benar-benar demam. Aku udah minum paracetamol, aku udah minum obat cacing, ya kan biasa aku kalau demam minum obat cacing. Udah pakai bye fever, itu benar-benar nggak mempan sama sekali, masih aja demam tinggi gitu kan. Aku kebetulan nggak punya termometer ya. Pagi-pagi aku ke dokter, jadi sekitar jam 10-an aku udah chat tuh dari tengah malam. Besok dokter datangnya jam berapa? Tolong kabarin kalau udah datang, soalnya saya mau berobat. Saya udah lampirin kayak nama, tanggal lahir, keluhannya gitu. Terus nyampe tuh klinik ya kan, tanggal 25 tuh ya, pagi-paginya aku ke klinik diperiksa seperti biasa. Katanya sakit tipes, tapi itu aku belum cek darah. Terus dikasih obat dong buat 3 harian lah. Nah, dalam 3 hari itu berarti kalau itunya Jumat, Sabtu, Minggu aku tuh udah mendingan tuh, guys. Minum obat udah mendingan, tapi masih tetap badan aku demam dan masih benar-benar kayak keringet dingin gitu loh. Benar-benar rasanya tuh kayak orang mau pingsan berdiri lama-lama gitu. Keringet dingin, terus aku tahan-tahan tuh karena aku benar-benar gak mau masuk rumah sakit. 3 hari, berarti hari Minggu, terus hari Senin, Selasa, Rebo itu aku udah gak minum obat dong karena obatnya udah habis. Nah, pas tanggal 31-nya itu aku pagi-pagi itu udah kayak mandi tuh, kayak biasa mandi. Aku selama sakit tipes itu sebelum aku ke rumah sakit aku tuh mandi setiap hari dan kepala aku selalu diguyur karena aku bener-bener gak betah kalau gak mandi, walaupun pakai AC atau apa aku tetap harus mandi gitu. Aku mandi terus makin gak mau makan, cuman kayak makan bubur cuma 2 sendok, minum juga makin sedikit. Terus siangnya itu bangunin suami dulu kan, kata mamaku udah ke dokter aja, sakit tipes mah bahaya. Soalnya bener-bener di sini ya kenyataan kejadiannya ada yang sakit tipes kebetulan bener-bener parah dan meninggal, guys. Jadi mamaku tuh takut banget. Aku tuh udah demam, badannya tuh panas, dalamnya panas, tangannya, kukunya sampai biru, terus dingin banget. Itu bener-bener kayak dikutuk gitu rasanya. Terus kaki aku tuh kan, kalau kaki kan kayak gini ya, terus kaki aku tuh sampai kayak gini, saking keramnya tuh. Aku baru ngerasain tuh kram, sakit banget, bener-bener kram. Tadi tuh aku mau berobat di online di Halodoc karena aku pasti nggak mau ke rumah sakit. Akhirnya dibawalah aku ke rumah sakit, kata mamaku udah dirawat inap aja, takut kenapa-napa. Soalnya udah seminggu kan, tuh seminggu aku di rumah tuh nahan sakit, badan panas nggak bisa tidur tiap malam, ngigo terus kata suami aku. Jadi aku memutuskan untuk rawat inap tanggal 31 Oktober. Aku cari yang deket aja, kebetulan rumah aku deket sama rumah sakit Pantai Indah Kapuk, guys. Aku gak kepikiran rumah sakit lain karena emang rumah sakit Pantai Indah Kapuk kan bagus ya. Jadi aku kesana aja lah yang dekat. Aku naik motor tuh, jadi 2 motor. Aku sama suami, mama aku sama adik aku kesana. Pendaftaran, terus aku gak kuat jalan ke UGD. Daftar dulu dong, daftar ke UGD. Di sana tuh benar-benar perawatnya oke banget. Aku nggak kuat jalan, dikasih kursi roda. Di UGD ditanya sakit apa
Aku bilang dong, aku dibilang sakit tipes, tapi emang belum cek darah, nggak tahu sakit apa. Kebetulan aku juga batuk-batuk parah banget. Aku nggak mau minum obat batuk karena mual guys. Jadi ya udahlah, daripada aku mual nyapa tambah parah sampai muntah-muntah, mendingan aku nggak minum obat batuk. Jadi aku bawa botol minum terus kemana-mana biar nggak enek gitu kan. Terus udah tuh mau dipasang infus. Penanganannya tuh kemarin di rumah sakit itu aku di UGD dulu nih ya. Pertama kan aku masuk UGD, ditanya dokter sakit apa, dipasangin infus, ambil darah, infus vitamin, terus sama infus demam. Ternyata aku tuh udah nyampe rumah sakit itu demam aku tuh hampir 40, dan aku tuh nggak ngerasa badan aku tuh demam sama sekali gitu, karena saking udah seminggu kali ya dipegang sama orang demam, tapi biasa aja gitu di badan akunya itu. Terus udah tuh UGD, karena aku batuk, aku harus cek paru-paru, takut ada paru-parunya gitu. Takut ada sakit paru-paru gitu, paru-paru mah ada gitu kan. Nah ini dia hasilnya. Ternyata paru-paru aku tuh emang bagus, nggak sakit paru-paru kan. Aku batuk karena emang sakit batuk aja gitu. Nih tuh paru-paru aku bagus, jadi emang batuknya batuk biasa aja, bukan batuk karena sakit paru-paru atau paru-parunya kerendam air. Walaupun aku udah kayak udah seger gitu kan, tapi masih demam. Dan kebetulan aku nyari kamar kan, kamarnya nungguin dulu disiapin. Sekitar 1 jaman lah aku di UGD guys. Di UGD 1 jam, habis itu aku dapat kamar rawat inap. Aku senang banget karena cepet gitu ya dapat kamarnya, pakai kursi roda ke sana. Terus aku ambil kamar kelas 2. Tadinya tuh cuma berdua doang sama ibu-ibu yang udah lumayan tua ya kan. Pas malam-malam, jadi kamar kelas 2 itu berempat. Pas malam-malam itu nambah lagi, tambah rame guys. Yang nganterin bener-bener berisik banget. Aku kesel kan, mau marah-marah nggak bisa, lemes. Security-nya juga belum ngontrol ya kan, udah 9:30 guys. Itu mungkin karena baru masuk ya, jadi dianterin se-RT gitulah, banyak banget. Terus pagi-paginya aku bilang, sus ada kamar kelas 1 nggak yang kosong gitu kan, karena pengen kelas 1 aja gitu kan. Aku bilang, ada kebetulan 1 gang dari kamar aku yang kemarin kelas 2 itu. Nah kelas 1 itu ya cuma berdua doang, nggak berisik, enak gitu kan. Udah bener-bener, udah aku nyaman di situ. Jadi aku sehari di kamar kelas 2 dan 6 hari di kamar kelas 1 guys. Di sana aku bener-bener diobatinya tuh obatnya bagus-bagus semua, kayak lewat infusan, kecuali obat batuk. Aku batuk sama obat flu-nya, karena aku kan nggak bisa buang dahak itu dari diminum sendiri gitu kan. Dan selama rawat inap dokternya juga baik, susternya juga baik. Dan ada kejadian karena aku tuh lebih dari 4 hari ya, lebih dari 3 hari, jadi jarum infus aku yang tadinya di kanan harus dipindahin ke kiri. Dan kata orang-orang ya teman-teman, di infus itu sakit katanya, makanya tuh aku gak mau masuk rumah sakit. Tapi ternyata biasa aja ya, sakitnya cuma pas ditusuk doang, udah habis itu gak sakit sama sekali, bener-bener gak sakit. Jadi aku sekarang kalau apa-apa mendingan ngalamin sendiri, karena emang kenyataan gak sakit. Dan susternya tuh bener-bener pro ya, pengalaman ya guys ya. Di rumah sakit itu kan gak ada yang suster-suster yang gak pengalaman, jadi bener-bener pengalaman. Dan tangan aku bengkak karena emang harus ganti infus di hari ketiga atau keempat, karena aku niatnya mau pulang tapi nggak jadi karena demamnya nggak hilang. Jadi mau nggak mau pindah karena udah bengkak ini. Nanti mungkin kalau ada fotonya aku fotoin atau videoin. Ini tuh tangan aku, ini kan cincin aku ini kendor banget, benar-benar nggak bisa keluar sama sekali guys. Ininya udah gendut banget, terus ininya sampai bengkak, benar-benar gak bisa keluar sama sekali. Diganti kemari, terus dokternya bilang harus dikompres. Ya udah, jadi dikompresin sama susternya. Udah tuh sehari 2 hari lah, sehari lebih lah baru hilang nih kompresan ininya. Kata orang kalau misalnya diinfus tuh nggak sakit, dicabutnya yang sakit. Dan aku ngalamin 2 kali diinfus, 2 kali dicabut, benar-benar nggak sakit sama sekali guys. Masih bisa ditahan dan masih manusiawi, benar-benar kayak cuman digigit semut tapi berdarah gitu, semut yang gede gitu.
rasanya kayak gitu, nggak berasa sama sekali lah, biasa aja gitu, bukan yang kayak sakit banget, nggak. Biasa aja, aku udah nggak takut sama sekali soal infusan. Tuh aku di situ dijagain setiap hari, ganti-gantian suami aku sama mama aku siang, suami aku pulang dia tidur dulu, malam dia jagain lagi tidur juga, karena kan aku kasihan juga ya kalau kelas 1 kan nggak ada extra bed atau sofa buat yang nungguin gitu. Jadi kasihan, aku kepikiran banget, takut pada sakit nih yang nungguin gitu, aku mikirnya ke situ aja guys. Udah tuh pas hari ke-5 ke-6 ke-7 ya, berarti aku pulang tanggal 6, masuk tanggal 31, pulang tanggal 6. Itu tuh sebenarnya aku cuman diperbolehkan pulang ya kan, udah tes darah juga. Jadi kata aku gini, ini kalau misalnya diperbolehkan pulang itu udah nggak tipes lagi, kata aku gitu kan. Katanya kalau dicek masih tipes gitu, cuman udah mendingan gitu. Dan di sini aku tuh dapet banyak berkas ya, kebetulan aku sama dokter Titos baik banget, karena aku kan nggak tahu ya mau dokternya siapa, aku juga kagak ngerti gitu kan. Ya udah, sama siapa aja lah dokternya. Di sini tuh kan aku tes semuanya, tesnya udah dites semua lah ya teman-teman, karena tes darah. Kebetulan aku itu anemia, jadi semuanya normal, kayak gula darah, kolesterol, darah tinggi itu normal, cuman aku anemia guys. Pantesan aku tuh sering pusing karena aku kan nggak pernah cek darah sama sekali tuh. Dan di rumah sakit ini aku tuh bebas pilih makan, menunya enak-enak banget. Aku kan update ya setiap hari di Instagram aku menunya, itu enak semuanya. Tapi namanya sakit kan nggak nafsu makan gitu. Terus apa ya, ini aku di sini kan ada namanya CRP kuantitatif Cito, itu tuh harusnya di bawah 6 normalnya, tapi aku tuh sampai 60,2 guys. Jadi ya makanya masuk rumah sakit gitu. Sini suruh istirahat, minum, terus aku juga kan kontrol lagi tuh sekali, jadi aku cuman kontrol sekali aja. Oh iya, kalau temen-temen pengen tahu nih kamar rawat inapnya di rumah sakit PIK, sini aku kebetulan ada brosur nih informasi rawat inap. Untuk saat ini ya, nggak tahu tahun-tahun depan. Untuk yang kamar kelas 3-nya 280.000 semalam, kelas 2-nya 620.000, dan kelas 1-nya 1 juta, kelas VIP-nya 1,750, super VIP 2.150.000, dan eksekutif VIP 2.900.000 per malam guys. Kalau untuk kelas 1 ini ada 2 tempat tidur, lemari pasien, kamar mandi, kursi tamu, TV, kabel, AC, dan telepon. Tuh, kalau yang VIP kan dia enak lah, ada sendiri gitu semuanya. Aku ambilnya kelas 1 karena kemarin pas pendaftaran kelas 1-nya penuh, jadi aku ambil kelas 2 dulu, yang penting masuk. Kebetulan aku pakai asuransi, jadi aku nggak bayar sama sekali. Dan tagihan bill rumah sakit plus aku kan kemarin kan sekalian kontrol, rumah sakitnya itu 33.367.000 guys, kontrolnya 700.000, jadi total tuh aku 34 juta kalau keluar duit sendiri guys. Ini kebetulan dibayarin ya, alhamdulillahnya, jadi aku nggak keluar duit 34 juta gitu, karena aku tiap bulan bayar asuransi. Aku udah punya asuransi itu 12 tahun yang lalu, bener-bener aku pakai, belum pernah pakai sama sekali, baru kali ini pakai, bener-bener deh. Makanya kan aku tuh takut masuk rumah sakit. Dan alhamdulillah nih sekarang aku udah sembuh. Cuman tetap kata dokter itu aku nggak boleh capek, nggak boleh begadang, nggak boleh makan sembarangan. Dan aku gara-gara capek sama makan macilor guys, cuma sesendok, dan itu langsung ngefek banget. Aku bener-bener nggak bisa makan sembarangan, kayak perutnya sensitif banget dari kecil gitu kan. Kalau kayak dulu nih, pertama kali aku nggak makan somai, nggak makan cilok, itu pertama kali makan aku tuh langsung bentol-bentol parah, benar-benar parah banget. Jadi buat temen-temen mendingan jaga kesehatan sebelum masuk rumah sakit kayak aku, karena lagi musim banget sakit panas, sakit demam gitu, yang demamnya tinggi banget kayak tipes gitu, karena faktor cuaca, banyak debu, banyak kotoran, dan juga hawanya panas gitu ya. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan gitu.
Oh. Oke teman-teman, segitu aja sharing dari aku. Semoga bermanfaat buat yang mau nanya-nanya, bisa komen. Tapi benar, jujur aku ngalamin sendiri di infus itu nggak sakit. Aku takut gara-gara ngeliat teman aku disuntik diambil darah itu katanya sakit. Padahal teman aku nggak lebay gitu. Dan aku yang orangnya lebay pasti dong lebih sakit gitu kan. Ternyata nggak menyeramkan itu, karena mungkin pilihan rumah sakit tetap tepat. Oke teman-teman, terima kasih. Kalian sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Gimana rasanya? Di kamar 5232. Hari ini aku mau makan. Ini hari ke-6 di rumah sakit. Ini makanan sarapan. Pancake, ada madu, ada jus melon, ada telur rebus. Makan dulu.